Perkenalkan, saya Siti Mariah dengan NIM 11920600098. Di sini saya akan melakukan praktikum sistem pernapasan pada praktikum fisiologi hewan dengan dosen pengampu Ibu Hajah Astrianti Masud, SSI MPD. Pernapasan adalah proses yang menyebabkan oksigen masuk ke paru-paru dan mencapai sel-sel tubuh, serta proses yang menyebabkan karbon dioksida keluar dari tubuh melalui hidung atau mulut. Oksigen diperlukan sebagai reaktan dalam pembentukan energi di dalam sel-sel tubuh, sedangkan karbon dioksida merupakan hasil sisa yang harus dibuang karena bersifat racun bagi tubuh. Sonata 2015 halaman 332. Kapasitas paru-paru merupakan gabungan dari beberapa volume paru-paru yang dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, kapasitas inspirasi, sama dengan volume tidal ditambah volume cadangan inspirasi, besarnya kurang lebih 3.500 ml dan merupakan jumlah udara yang dapat dihirup seseorang mulai daripada tingkat ekspirasi normal dan mengembangkan sampai jumlah maksimum. 2. Kapasitas residu fungsional, sama dengan volume cadangan inspirasi ditambah volume residu, besarnya kurang lebih 2.300 ml, dan merupakan besarnya udara yang tersisa dalam paru pada akhir ekspirasi normal. 3. Kapasitas vital sama dengan volume cadangan inspirasi ditambah volume tidal ditambah volume cadangan ekspirasi, besarnya kurang lebih 4.600 ml, dan merupakan jumlah udara maksimal yang dapat dikeluarkan dari paru-paru, setelah terlebih dahulu mengisi paru-paru secara maksimal dan kemudian mengeluarkannya sebanyak-banyaknya. 4. Kapasitas paru-paru total sama dengan kapasitas vital ditambah volume residu, besarnya kurang lebih 5.800 ml, yaitu volume maksimal paru-paru yang dikembangkan sebesar mungkin dengan inspirasi paksa. Guiton 2011. Adapun tujuan dari dilaksanakan praktikum ini yaitu untuk mengukur kapasitas dalam paru-paru. Alat dan bahan yang digunakan, pertama, karton, yaitu kertas tebal yang digunakan untuk ukuran mililiter pada galon. Kemudian, galon sebagai tempat yang digunakan untuk menyimpan air minum, dan di sini berperan sebagai paru-paru. Kemudian, cangkir ukur digunakan untuk memasukkan air secara perlahan sebanyak 250 ml. Kemudian ada baskom plastik sebagai wadah yang digunakan untuk menampung air. Air sebagai simulasi udara yang terdapat pada paru-paru. Kemudian ada selang akuarium 60 cm sebagai saluran yang digunakan pada saat menghembuskan napas. Dan spidol digunakan untuk menandakan volume air setelah dimasukkan ke dalam galon yang tadi dilakukan secara perlahan oleh cangkir ukur. Langkah kerja. Pertama, tempelkan karton pada galon, kemudian masukkan air secara perlahan. Gunakan gelas ukur sebanyak 250 ml, masukkan ke dalam galon secara perlahan-lahan. Setelah itu, jangan lupa catat setiap perubahan atau setiap kenaikan air yang kita masukkan. Setelah dicatat, selanjutnya kita masukkan selang ke dalam galon sampai mencapai tengahnya. Kemudian kita balikan di atas baskom plastik. Setelah itu kita hembuskan napas awal atau nafas normal. Kemudian catat. Setelah dicatat, selanjutnya kita melakukan praktikum yang kedua, yaitu dengan melakukan lari terlebih dahulu selama 2 menit. Kemudian, kita hembuskan lagi napas seperti pada tahap awal. Gunakan skala pada galon untuk menentukan volume atau jumlah ruang yang terpakai untuk bernapas. Hasil pengamatan. Nomor 1, nama Siti Mariah, tinggi badan 155 cm, berat badan 41 cm, kapasitas paru-paru sebelum lari yaitu 2 liter dan setelah lari 2 menit menjadi 2,5 liter. Pembahasan. Berdasarkan hasil pengamatan, kapasitas paru-paru pada napas normal dihasilkan penurunan dari 4 liter yaitu maksimal air menjadi 2 liter, dengan kata lain 4 liter dikurangi 2 liter sama dengan 2 liter. Setelah napas dihembuskan terjadi penurunan yaitu awal volume air 4000 ml menjadi 2000 ml. Sedangkan setelah melakukan lari
Selama 2 menit diperoleh hasil yang berbeda. Sebelum napas dihembuskan, mula-mula air di dalam galon bervolume 4 liter. Kemudian setelah napas dihembuskan, air mengalami penurunan lebih banyak. Apabila dilihat dalam skala mililiter, mula-mula air 4000 ml kemudian turun ke angka 1500 ml, dengan kata lain mengalami penurunan sebanyak 2500 ml. Namun jika diliterkan menjadi 4 liter dikurangi 1,5 liter sama dengan 2,5 liter. Hal ini dipengaruhi oleh selama latihan fisik jumlah O2 yang memasuki aliran darah di paru-paru meningkat serta bertambahnya aliran darah pulmonal per menit. Otot-otot tungkai berkontraksi pada saat melakukan latihan fisik membutuhkan O2 yang lebih banyak sebagai bahan bakar metabolisme penghasil energi selama latihan fisik dilakukan. Pada saat latihan fisik, otot-otot pernapasan berkontraksi maksimal, mengangkat iga sehingga rongga dada semakin membesar, dan O2 yang memasuki alveolus di paru-paru meningkat. Dengan demikian, O2 sebagai bahan bakar metabolisme penghasil energi selama latihan fisik terpenuhi. Jumlah CO2 yang sehingga dikeluarkan juga akan meningkat. Kahar 2017, halaman 29. Kesimpulan, selama proses pernapasan, oksigen diperlukan sebagai reaktan dalam pembentukan energi di dalam sel-sel tubuh, sedangkan karbon dioksida merupakan hasil sisa yang harus dibuang karena bersifat racun bagi tubuh. Diperoleh hasil bahwa selama kita melakukan latihan fisik, jumlah O2 yang memasuki aliran darah di paru-paru meningkat, serta aliran darah pulmonal bertambah per menit, sehingga pada saat seseorang lari 2 menit, akan menyebabkan napas menjadi terengah-engah karena membutuhkan banyak oksigen dan kapasitas paru-paru meningkat dari 2 liter menjadi 2,5 liter. Pertanyaan 1. Apa pengaruh jenis kelamin terhadap kapasitas paru-paru? Pada paru-paru, wanita dan laki-laki berbeda. Perbedaan ini disebabkan oleh perbedaan kekuatan otot maksimal, luas permukaan tubuh, komposisi tubuh, kekuatan otot, jumlah hemoglobin, dan kapasitas paru-paru. Umumnya, laki-laki banyak membutuhkan energi yang besar. Oleh karena itu, ia memerlukan oksigen yang lebih banyak daripada perempuan. Kemudian, 2. Sebutkan dan jelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi kapasitas paru-paru manusia. Pertama, usia. 2. Jenis kelamin. 3. Kebiasaan berolahraga. 4. Status gizi. Dan 5. Riwayat penyakit. 3. Berapa jumlah volume udara paru-paru yang tertinggal selama pernapasan berlangsung? Mengapa demikian? Jelaskan. Yang tertinggal yaitu sebesar 500 sampai 1000 mili. Udara residu ini berguna untuk mempertahankan saturasi oksigen di dalam paru-paru dan jika tidak ada maka akan terjadi denaturasi yang menyebabkan seseorang pingsan. Nomor 4, apakah yang dimaksud dengan udara tidal, volume udara suplementer, volume udara komplementer, dan kapasitas vital udara pernapasan? Volume tidal adalah volume udara yang diinspirasi atau diekspirasi pada setiap kali pernapasan normal, besarnya kurang lebih 500 cc pada rata-rata orang dewasa. Kemudian volume udara suplementer adalah volume udara maksimal yang dapat dihembuskan setelah inspirasi, biasa sekitar kira-kira 1300 ml. Kemudian udara komplementer adalah udara yang masih dapat dimasukkan secara maksimal setelah inspirasi normal. Kemudian kapasitas vital udara pernapasan adalah jumlah udara maksimum yang dapat dikeluarkan dari paru-paru, kira-kira 4600 ml.